Kita lanjutkan pembahasan kita pada modul 1, kegiatan belajar itu bagian keempat. Kelihatannya ini bagian yang terakhir dari kegiatan belajar ini. Oke. Tren platform perangkat keras dan teknologi baru. Itu menyangkut peralatan-peralatannya. Peningkatan drastis terhadap perkembangan perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara bisnis, mengatur daya komputasi, dan menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat seluler atau perangkat genggam. Jadi terdapat tren bahwa perangkatan digital seluler ini banyak digunakan oleh pengguna-pengguna teknologi informasi untuk mengelola perusahaannya, bisnisnya, ataupun kebutuhannya. Perangkat mobile ini memiliki fungsi untuk mentransmisi data, menjelajah web, mengirim pesan, menampilkan konten digital, bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Berikutnya adalah grid computing. Grid computing adalah mekanisme penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi secara terpisah, secara geografis, dan memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Komputasi grid ini meliputi usaha menghubungkan berbagai komputer yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan sumber komputer virtual dengan kekuatan komputasi menggabungkan seluruh komputer yang pada grid. Berikutnya adalah virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian perangkat sumber daya komputasi hingga semuanya dapat diakses secara tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan server atau alat penyimpanan tampak oleh pengguna sebagai beberapa sumber daya yang logis. Misalkan server dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak instance atau fungsi dari suatu sistem operasi sehingga bertindak sebagai nampaknya berbagai macam mesin padahal itu mesin yang sama. Oke. Terus ada lagi yang disebut komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer menyimpan perangkat, lunak, dan layanan-layanan disediakan sekumpulan daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Terdapat 3 jenis layanan cloud computing, yakni IaaS, Infrastructure as Service, penyedia menyediakan layanan pemrosesan jaringan, penyimpanan, dan sumber daya komputasi lainnya untuk menjalankan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah PaaS, Platform as a Service. Ini penggunaan infrastruktur dan alat pemrograman untuk mengembangkan aplikasi sendiri. Yang ketiga adalah SaaS, Software as a Service, layanan aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Berikutnya ada komputasi hijau atau green computing. Green computing adalah suatu teknologi yang mengacu pada praktek untuk merancang, membuat, dan menggunakan komputer server yang ramah lingkungan. Jadi tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi konsumsi daya komputer. Oke. Berikutnya adalah penggunaan prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya. Ada mekanisme untuk mengurangi penggunaan daya yang tinggi sehingga dapat dilakukan penghematan atas daya yang hal ini selaras dengan
komputasi hijau yang kita sebut tadi. Oke, berikutnya adalah perangkat lunak kontemporer. Jadi adalah suatu layanan web yang dihubungkan satu sama lain untuk saling bertukar informasi sehingga dapat menjadi informasi yang bersifat universal. Jadi pada kondisi ini layanan web tersebut disusun dengan arsitektur yang berorientasi layanan global, jadi service oriented architecture. SOA merupakan seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak berfungsi. Oke, sekian untuk modul 1 KB1. Selamat belajar. Terima kasih.